Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Kita percaya bahwa kita yang mengikuti ibadah pada hari ini dalam kondisi baik, amin ya. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau datang kepadamu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami persiapkan hati, pikiran kami, jiwa kami hanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Bagi setiap yang mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan, baik yang mengikuti ibadah pada di gereja maupun yang mengikuti secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu turun bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu begitu besar Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Terlebih besar, aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah pada hari ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, menjadi penghiburan bagi kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau-lah satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hanya Engkau-lah tempat di mana kami dapat menjadi tempat keluh kesah kami Tuhan, tempat di mana kami mencurahkan setiap apa yang kami pergumulkan ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau-lah yang sanggup menjawab seluruh permasalahan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ketika kami selesai dari ibadah ini Tuhan, kami tidak sama seperti kami datang Tuhan. Kami diperbaharui ya Tuhan, kami dipulihkan, kami disegarkan kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah pada hari ini bukan satu rutinitas bagi kami Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Semua diberkati, sama-sama katakan Amin. Haleluya. Siapa nama Tuhan? Siapa nama Tuhan? Amin. Haleluya. Kita menaikkan satu pujian, terima sukacita saudara.
Semua jemaatnya tengok kiri kanan, tersenyum memberikan salam. Haleluya. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus luar biasa, amin ya. Kita menekan satu pujian hanya di dalam namanya. Jemaat silakan duduk. Haleluya, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Iman kami ya Tuhan kepadamu, biarlah sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau tetap setia di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kita mau katakan seperti wanita, seperti wanita nurani, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mengasihi-Mu, Yesus, engkau
Kadang juga bukan hanya soal ada binatang, ada ikan yang beresiko seperti itu, tapi kalau saudara pernah pergi ke laut, perhatiin laut, itu ada yang kayak ada palung waktu saudara lagi berenang di pantai, tiba-tiba itu langsung masuk kepada kedalaman, dalam gitu ya. Nah waktu ombak mukul, sementara di situ ada cerukan, saudara udah masuk ke situ, didorong, ditekan, ya saudara nggak punya kemampuan berenang bisa mati, masuk ke dalam pusaran air, ke dalam, ke dasar, panik gitu ya. Nah, intinya bahwa ketenangan, ya, zona nyaman itu lebih berbahaya daripada medan yang penuh dengan tantangan. Kenapa? Kalau orang yang biasa di medan penuh tantangan, dia akan siapin semuanya untuk ngadepin, betul ya? Dia udah siap-siap. Tapi kalau orang yang di zona nyaman, dia nggak mikirin bahaya gitu, apa yang akan terjadi di depan nggak dipikirin. Tapi orang yang ada di tempat, dia tahu itu tempat beresiko, dia akan memikirkan bagaimana caranya supaya tetap hidup, tetap survive di situ ya, bisa menang, bisa ngadepin semuanya gitu dengan baik. Dan hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita harus keluar dari zona nyaman hidup kita. Yang kita bilang zona
zona nyaman dalam hidup sebenarnya nggak benar-benar nyaman sih. Nah, karena saudara udah terbiasa dengan kesusahan yang dihadapi di zona nyaman itu. Betul nggak? Betul ya? Ada keluhan nggak di situ? Ada keluhan, ada sakit, ada bete, ada rasa kecewa, betul nggak? Ada tangisan, ada kesedihan. Komplit paket rasanya itu di dalam hati kita komplit, betul ya? Betul nggak? Betul ya? Nah, itu komplit paketnya di dalam hati kita, dalam hidup kita. Tapi kita bisa menganggapnya sebagai zona nyaman karena kita biasa di situ, betul ya? Bertahun-tahun gitu kita lewati ya. Dan saya masih bisa melewatinya tuh, gitu kan, betul ya? Jadi kita nyaman aja di situ, dan kita nggak mau keluar dari situ. Padahal Tuhan sudah siapin sesuatu tempat tujuan yang jauh lebih baik buat kita. Tapi karena kita nggak mau kesulitan yang lain, betul ya? Yang belum terbayangkan, kita nggak mau keluar dari zona nyaman kita, betul ya? Nah ini yang paling hebat sebenarnya dari manusia. Saudaraku, Tuhan itu memberikan kepada kita kehendak bebas. Terus Tuhan juga memberikan kepada kita kehendaknya yang Dia ingin sampaikan. Antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan seringkali nggak sinkron, betul ya? Bisa sinkron, bisa nggak sinkron juga. Waktu Tuhan punya kehendaknya itu pasti baik. Tapi jangan salah, kehendak Tuhan itu bukan jalan yang mulus. Sama seperti kita ngikutin kehendak kita nggak mulus, sama juga dengan mengikuti kehendak Tuhan nggak mulus jalannya, betul ya? Hanya memang manusia nggak suka kalau dikasih tantangan yang baru, betul ya? Kalau yang lama mah udah kayak udah akrab gitu sama masalahnya, udah akrab sama kesusahannya gitu. Jadi kita asik aja. Tapi waktu ada kesusahan yang tidak terbayangkan, tidak terpikirkan sama kita takut ngadepinnya, betul ya? Ada seorang anak hamba Tuhan, papa mamanya ini keluarga hamba Tuhan tinggal di Australia ya. Dia satu kali papa mamanya pergi misi ke Cina. Dia juga pelayanan. Tapi waktu papa mamanya tanya, kamu mau ikut nggak ke Cina katanya. Terus dia bilang nggak mau. Nggak maunya dia tuh nggak bertanya dulu sama Tuhan, apa kehendak Tuhan. Dia bilang nggak mau. Kenapa? Dalam pikiran dan hatinya kini gue udah nyaman di Australia. Gue udah nyaman di Australia. Gue juga punya pelayanan di Australia gitu ya, bukannya nganggur gitu, bukannya hanya kerja aja, tapi gue juga pelayanan di Australia. Udah nyaman, teman-teman dekat, semuanya udah kenal, ya lingkungannya udah asik, udah enak lah pokoknya ya. Jadi dia nggak mau pergi ke Cina, gitu. Nggak tanya Tuhan dulu, pokoknya dia bilang nggak mau. Akhirnya mama papanya pergi ke Cina dan dia tetap di Australia. Satu kali dia gelisah, dia mulai berdoa. Ketika dia memutuskan dia ingin aja di Australia, selama berapa bulan dia bergumul. Dia bilang, Tuhan, apakah Engkau ingin saya pergi ke Cina? Dia mulai gelisah gitu ya. Dan nggak ada sih jawaban yang spektakuler, ya anakku pergilah ke Cina gitu, nggak ada gitu ya. Tapi dia tahu ada panggilan yang lain dalam hatinya, kehendak Tuhan dalam hidupnya. Akhirnya dia memutuskan dia pergi ke Cina. Dan dia setelah itu dia belajar satu hal. Sebelum dia memutuskan mau atau tidak mau melakukan sesuatu yang baru, yang penuh tantangan, yang masih gelap di depan, dia harus tanya Tuhan dulu, maunya Tuhan apa. Dan dia jadi akhirnya peristiwa itu mendorong dia untuk selalu bertanya, Tuhan, harus ke kanan ke aku, harus ke kiri ke aku, harus begini ke aku, harus begitu ke aku. Nah, saudara, orang yang punya pribadi yang luar biasa tentang mengikuti kehendak Tuhan adalah Daud. Waktu dia ada di uber-uber musuh aja, di uber-uber Saul, Daud tuh selalu tanya, dia ngaburnya harus kemana, larinya kemana, dia tanya, Tuhan, pergi kemana ke aku harusnya? Akan selamat ke aku kalau aku kesini? Ya, apakah aku harus kesini? Jangan kesini. Dia tanya Tuhan terus dalam hidupnya. Dan ada yang penting, waktu kita mulai merasa nyaman di satu tempat, di satu pekerjaan, di dalam pelayanan hidup kita harus tanya Tuhan, Tuhan, apakah cuma begini aja? Tuhan, apakah kehendak-Mu lebih lanjut dalam hidup saya? Apa yang harus saya lakukan? Kita harus tanya itu. Jangan pikirin tentang kemungkinan-kemungkinan jelek.
Saya yakin orang yang mengikuti kehendak Tuhan jalannya nggak mulus. Kalau jalannya mulus, bohong. Kalau kita baca tokoh-tokoh Alkitab yang mengikuti kehendak Tuhan, yang keluar dari zona nyaman, jalannya nggak nyaman. Percaya nggak sama perkataan saya? Kita baca Alkitab. Yusuf, ya saya kasih contoh Yusuf. Nanti kita baca kitab Kejadian 12. Tapi ini contohnya dari Yusuf dulu, bukan Abraham. Yusuf, Tuhan punya rencana besar kan dalam hidupnya? Punya. Dia anak kesayangan bapaknya, zona nyaman. Betul ya? Zona nyaman, kesayangan bapaknya. Dikasih jubah paling bagus, diperlakukan paling bagus sama bapaknya, itu Yusuf dari 12 bersaudara. Kalau satu kali Tuhan beri dia visi, tujuan dalam hidupnya, kasih mimpi, ya mimpinya, wow, dia jadi orang paling besar dari antara keluarganya, bahkan dari orang tuanya. Mimpi itu indah nggak? Indah banget. Waktu kita dikasih visi sama tujuan sama Tuhan, kadang-kadang kita sangat bergairah karena itu luar biasa, amazing. Waktu kita jalan sampai ke tujuan itu kayak nggak kebayang bakalan tercapai. Betul nggak? Ya, saya yakin Yusuf juga nggak kebayang loh jadinya kayak gitu. Tiba-tiba dia tolongin kakaknya dengan tulus, nganterin makanan, dijeblosin ke dalam sumur, ya kan? Ya, dibilang sama bapaknya lah dia udah mati, dia dijual, dibikin budak, sampai di Mesir dia difitnah, ya dianggap selingkuh dengan istrinya Potifar, saudara yang dipenjarakan. Saudara, jalannya Yusuf itu nggak mulus sampai kepada tujuannya Allah, nggak mulus. Itu orang yang keluar dari comfort zone, dipaksa keluar, nggak ngerti dia, ya, nggak ngerti sebenarnya. Dia dipaksa keluar untuk mencapai tujuannya Allah dalam hidupnya, nggak ngerti. Tetapi waktu dia ada di sana, dia tetap konsisten, setia, dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kan kita bisa bilang Yusuf dikatakan adalah orang yang dikasihi oleh Allah dan manusia. Dia semakin besar, semakin dikasihi katanya oleh Allah dan manusia. Itu seperti perkataan yang ditujukan kepada Yesus dan kepada Samuel, kata-kata itu. Dan saudara, lihat bagaimana jalannya Yusuf itu nggak mulus mencapai tujuannya Allah. Visi yang besar itu nggak mulus jalannya, nggak enak. Tapi seringkali kita digoyangkan karena resiko yang ada di depan kita, kesusahan yang ada di depan kita. Orang yang kedua, Abraham. Waktu Abraham dipanggil Tuhan ke negeri perjanjian, negeri Kanaan. Saudara, Abraham itu bukan orang kere yang lagi susah dipanggil untuk jadi orang kaya sama Tuhan. Dia orang kaya, saudara. Dia punya keluarga yang harmonis, lingkungannya nyaman, semua keluarganya, sanak familinya nyaman hidupnya. Buat apa lagi dia keluar dari situ? Wah, enak banget hidupku ya, gitu kan? Betul ya? Hidup Abraham itu enak banget di Mesopotamia. Lalu Tuhan bilang sama Abraham, nanti kita baca di Kejadian 12 ya, bahwa ketika dia dipanggil keluar itu bukan dari tempat yang kumuh, tempat yang gak nyaman, sangat nyaman buat Abraham. Hanya gak diceritakan aja kesulitan-kesulitan hidupnya ya gitu. Tapi intinya dia ada di zona nyaman banget. Tapi waktu Abraham dengar suara Tuhan, kehendak Tuhan bagi hidupnya, Abraham memutuskan apa, saudara? Keluar. Nah, saudara, kalau kita dengar firman Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, mungkin kedepannya gak akan mudah jalannya. Tapi kalau saudara ikutin Tuhan, saudara pasti lihat kemuliaan yang dia sediakan. Waktu Abraham dipanggil, saya bilang sama saudara, waktu baca Alkitab perhatiin baik-baik. Tujuannya Tuhan jelas gak sama Abraham? Pergi ke negeri yang dibilang gak di mana? Enggak loh. Enggak, baca baik-baik. Dibilang gak? Enggak. Tapi dituntun gak? Dituntun. Belakangan baru tahu kan negeri Kanaan. Tapi waktu awal-awalnya Abraham, iya itu belum tahu tempatnya. Iya aja ya. Abraham pergi, ikuti aku ke negeri yang aku janjikan bagimu. Udah, dia pergi di jalan. Kemana aja Tuhan bilang berkemah di sini, berkemah, ya kan? Betul gak? Ya. Abraham gini, ya. Dia Abraham gini, ya, gitu. Dia nurut sama Tuhan. Lalu dalam perjalanannya dia diberkati nggak sama Tuhan? Diberkati. Tetapi ada masalah nggak di perjalanan? Ada. Gembalanya makin
banyak, dombanya makin banyak, ribut soal sumur, ya kan? Ada lagi masalah lagi, istrinya cantik, pengen diambil sama orang lain, ya kan? Abraham takut gitu. Ada di perjalanan hidup kita itu, mau kita ngikutin Tuhan atau mengikutin hantu, dan kita ngikutin diri kita sendiri, kemauan kita, itu pasti ada masalah, pasti ada kesusahan, pasti ada tantangan. Bahkan ada yang kita tahu tujuan akhirnya, tapi di perjalanannya kita nggak tahu harus gimana. Betul nggak? Karena ada orang kan dikasih kejadian dalam hidupnya itu yang kadang-kadang kita nggak bisa prediksi, betul ya? Betul ya? Ada hal yang nggak terduga. Selama saudara hidup pernah nggak ada kejadian yang saudara nggak pernah duga? Banyak. Kadang-kadang sakit yang kita nggak mau terjadi pun ada kan? Ya, situasi yang buruk terjadi dalam hidup kita yang kita nggak mau bisa terjadi. Jadi sepanjang hidup kita, entah kita ikut Tuhan, kita ngikutin diri sendiri atau kita ngikutin setan, saudara, sepanjang jalan hidup kita itu pasti ada hal-hal yang tidak terduga yang akan terjadi dalam hidup. Tetapi yang membedakan antara kita ngikutin daging kita, ngikutin setan dan ngikutin Tuhan itu ada perbedaan. Perbedaannya besar. Ya. Karena kalau kita ngikutin Tuhan, kita akan lihat jalan yang sulit itu dibuat Tuhan apa? Katanya dibilang jalan yang berlubang-lubang, jalan yang buruk itu dirubah Tuhan jadi jalan yang rata. Betul? Ya. Padang gurun dijadikan apa? Kebun buah-buahan. Tuhan bilang gitu. Padang kering dijadikan oase oleh Tuhan. Saudara, langit yang harusnya memancarkan matahari yang terik di padang gurun waktu orang Israel keluar dari Mesir. Saya kasih contoh lagi. Comfort zone yang ketiga yang dialamin itu saya kasih contoh adalah satu bangsa. Namanya Israel. Jadi ngantuk, pakai korek api, ngantuk, udara enak tidur ya. Waktu bangsa Israel ada di Mesir, saudara kalau ikutin sejarahnya, orang Israel itu dibawa ke Mesir itu untuk apa? Oleh Tuhan. Keturunannya Yakub, 12 suku Israel, untuk dipelihara hidupnya oleh Tuhan. Betul ya? Nah, itu tujuannya Tuhan dulu tuh, melihara orang Israel, keturunannya supaya tetap hidup, nggak kelaparan. Diutus dulu yang namanya si Yusuf kan ke Mesir, tadi kan jalan ceritanya gitu. Yusuf dikirim ke Mesir, ya enggak tuh? Dari satu orang yang ngikutin passionnya Tuhan, visinya Tuhan, misinya Tuhan, itu bisa memelihara satu bangsa yang besar. Kebayang nggak sama Yusuf? Nggak kebayang pasti. Walaupun dia dikasih mimpi kayak gitu oleh Tuhan, dia nggak kebayang bahwa itu adalah sebuah bangsa yang besar di masa depan. Nggak kebayang oleh Yusuf. Jadi kalau saudara ikutin tujuannya Tuhan, seringkali kita nggak bisa melihat sampai visionernya sampai ke 100 tahun kemudian ya, 10 tahun kemudian atau 20 tahun, 50, bahkan 100 tahun kita nggak bisa. Tapi kalau kita tahu kita berjalan dengan Tuhan, sesulit apapun jalan itu, kita tahu pada akhirnya untuk masuk dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin saudara? Amin. Nah itu yang Yesus nggak tahu. Ternyata saudara, comfort zone yang sama dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel yang dipelihara Tuhan di Mesir itu lama-lama ratusan tahun keenakan, betul ya? Nah, Israel udah keluar nih dari hati mereka, mulai pudar. Roh penyembahan kepada Allah yang hidup mulai pudar dari bangsa Israel. Walaupun saudara itu nilai-nilai dari bangsa Yahudi terus ditanamkan oleh nenek moyang mereka, tapi mulai pudar, betul ya? Mulai pudar. Roh Mesir yang ada dalam hidup mereka, yang kuat dalam hidup mereka, kenyamanan Mesir, budaya Mesir, tradisinya Mesir, selera makannya orang Mesir, itu yang ngalir di dalam dirinya orang-orang Yahudi yang tinggal di Mesir di dalam pembuangan. Dan waktu mereka nyaman di situ, Allah mengizinkan seorang raja yang tidak mengenal Yusuf, kalau saudara baca Alkitab, yang tidak mengenal Yusuf mulai memerintah. Dan raja ini mulai bilang begini, gak ingat sejarahnya loh, bahwa Yusuf itu seorang pahlawan bagi bangsa Israel yang memelihara bangsa Mesir juga, yang memelihara orang Mesir sehingga tidak mengalami 7 tahun masa kelaparan yang membunuh, karena hikmat yang Tuhan berikan ke dalam diri Yusuf. Mereka, raja ini lupa, gak tahu, bukannya lupa, gak tahu sama sekali
Lalu dia bilang, wah gue lihat nih orang Mesir lebih banyak nih sekarang jumlahnya. Kalau dibiarin, orang Israel lebih banyak jumlahnya dari orang Mesir. Jangan-jangan kalau dibiarin, nanti mereka bersekongkol dengan musuh dan menghancurkan kita, katanya si Raja Mesir ini. Lalu mulailah penganiayaan terjadi. Saudaraku, kalau kadang-kadang dalam hidup kita, waktu kita ada di zona nyaman, perhatikan ini baik-baik. Pada waktu kita ada di zona nyaman hidup kita, enak banget hidup kita, walaupun sebenarnya ada kesusahan. Dan kita juga suka ngeluh di situ. Kadang-kadang Tuhan izinin kita kayak ada bom yang meledak ya gitu. Bikin kita terkejut, bikin kita nangis, bikin kita stres. Kita berseru-seru sama Tuhan, kita berdoa, Tuhan tolong. Tapi coba deh seringkali kita cek hati kita, antara kita berseru sama Tuhan minta tolong, dan antara nggak pengen juga Tuhan tolong, kayaknya terlalu nyaman di situ. Gitu. Ada seruan tapi nggak ikhlas nurutin Tuhan. Berseru sih minta tolong Tuhan tapi nggak ikhlas gitu loh. Nggak sepenuh hati mengikhlaskan untuk Tuhan tolong. Situasinya kayak orang Israel. Kayak saya kasih contoh ya. Bayangin ada nggak dalam diri saudara roh kayak orang Israel di Mesir. Ketika perbudakan itu terjadi, Tuhan izinin ya tekanan yang berat terjadi dalam hidup orang Israel. Ketika tekanan itu terjadi, hal yang berat yang dilakukan oleh Raja Mesir, sampai mereka dipukulin, harus ngambil ini, bahkan anak-anak kecil mereka, anak bayi laki-laki harus dibunuh ya. Kalau lahir bayi laki-laki harus dibunuh. Mereka mulai berseru-seru kepada Tuhan minta tolong. Dan waktu Tuhan dengerin doa mereka, Tuhan kirim yang namanya Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Keluar mereka dari Mesir. Kan itu jawaban doa mereka adalah mereka pengen lepas dari masa tekanan yang berat itu di Mesir, tapi mereka nggak mau keluar dari Mesir. Mereka pengen keluar dari tekanan Raja Mesir. Halo? Ya, tapi mereka nggak mau keluar dari Mesir. Bukankah kita sering gitu? Kita ngalamin tekanan dalam hidup kita selama kita mungkin ikutin daging kita, ikutin dosa kita. Terus Tuhan panggil kita untuk keluar dari situ supaya lepas. Tapi kita pengen sih berseru-seru, tapi kitanya yang nggak mau keluar, betul ya? Kita lepasnya di sini aja, diringankan hukumannya, betul ya? Dibebaskan dari kesusahannya, tapi gue masih tetap pengen dengan gaya gue sendiri, dengan cara gue sendiri, dengan pikiran gue sendiri, dengan jalan yang gue pilih sendiri, bukan jalannya Tuhan, bukan maunya Tuhan. Yang gue mau jalannya adalah jalan gue, jadi tetap aja di sini dan Tuhan tolong gue di sini, gak usah keluar dari sini, betul? Betul nggak? Kita sering gitu kan? Ya kita minta Tuhan lepasin kita dari akibat masalah yang kita bikin. Tapi kita nggak mau keluar ke situ. Kalau kita keluar kan tandanya bertobat, benar? Betul ya? Dan ikutin jalannya Tuhan. Kita nggak mau. Dan orang Israel jadi begitu. Nggak kepengen tekanan dari Raja Mesir, nggak kepengen. Sakitnya perbudakan nggak kepengen. Tapi mereka tetap pengen di Mesir, nikmatin bawangnya orang Mesir, nikmatinnya rumah yang udah ada di Mesir. Itu yang ada di pikiran mereka. Jadi waktu Musa ngajak mereka keluar dari Mesir, dikit-dikit ketika ada masalah, Musa, lu bawa kita keluar ke sini pengen supaya kita mati di padang gurun. Ketika nggak ada air, Musa, lu bawa kita ke sini supaya kita mati ya kehausan. Musa, kenapa lu bawa kita keluar dari sini mendingan di Mesir ada bawang. Berarti apa saudara? Hatinya di mana? Hatinya di bawah. Hatinya ada di Mesir, kenyamanan Mesir yang tidak nyaman sebenarnya. Kita sering kayak gitu, saudara. Kita mau enaknya dari Tuhan. Kita mau minta dari Tuhan yang enaknya dari Tuhan. Tapi kita nggak mau ikutin panggilannya Dia untuk keluar dari area yang tidak Tuhan sukai. Betul nggak? Betul ya? Dan waktu kita ngikutin Tuhan, kita sambil ngomel, betul? Susah amat jalannya. Bener nggak sih gue dalam kehendak Tuhan? Sepanjang saya hidup, kita ngikutin kehendak Tuhan, nggak selalu mulus jalannya. Kadang-kadang kita
relnya apa udah keluar relnya gitu kan. Ada masalah yang berat, ada hal-hal yang menekan hidup kita. Tapi satu hal, kalau damai sejahtera Tuhan mengurung hidup kita, untuk kita berjalan dalam kehendaknya, kita tahu pasti kita akan sampai ke tujuannya walaupun jalannya sulit. Amin saudara? Amin. Mari kita buka baru Kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Udah ya? Nah, saya bacakan ayat 1, saudara baca ayat 2 dengan semangat. Abraham dipanggil Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham umur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya, saudara tahu kalau saya pernah cerita tentang Tuhan janjikan kepada Abraham bahwa dia akan menjadi punya keturunan yang sangat besar kan? Seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Tapi kenyataannya apa? Sampai dia mati dia punya anak berapa dari istri yang satu ya? Siapa? Ishak. Yang lain jangan dihitung ya, karena ini anak perjanjian. Cuma satu dari sana. Abraham lihat nggak keturunan seperti bintang di langit? Enggak, betul ya? Lihat nggak? Nggak lihat. Tapi sampai sekarang orang bisa buktiin nggak Abraham keturunannya banyak? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, kamu juga. Saudara ya, kita anaknya Abraham berdasarkan apa? Iman, perjanjian. Makanya dia disebut apa? Bapak orang percaya. Jadi saudaraku, ingatlah waktu kita jalan dengan Tuhan, ikutin panggilannya Tuhan, rencananya Tuhan dalam hidup kita. Mungkin sulit ada di jalan hidup kita. Saya yakin itu Abraham mengalami yang namanya kadang-kadang dia ngerasa putus asa. Waktu dia bilang begini, ketika dia mulai berpikir gak punya anak, satu kali kan dia selalu dengar Tuhan bilang ya, waktu menghibur dia waktu di jalan, waktu dia doa, waktu malam-malam dia duduk, dia liatin bintang, Tuhan bilang, Abraham, kayak dihibur ya, dihibur dengan omongan kosong misalnya ya. Coba bayangin ya, kayak omongan kosong. Percis kalau orang tua kita janjiin kita beri hadiah kalau kita pintar. Ya, kalau kamu nanti gini, papa kasih ini, mama kasih ini, ya kan? Dia nunggu kan, betul ya? Dia nunggu, dia berusaha. Mamanya bokeh, belum bisa kasih. Maafin mama ya, nggak bisa sekarang, tapi pasti dibeliin, betul? Nah, Abraham tuh dikasih PHP sama Tuhan kayak gitu loh. Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Oke Tuhan, jalan lagi Abraham. Terhibur ya? Sepertinya Tuhan sedang janji, gue mau pada Abraham. Anak satu juga nggak dapat. Sampai satu kali dia ngomong begini, tentulah nanti yang akan mewarisi semua kekayaan ini adalah bujang Eliezer. Abraham putus asa nggak? Halo? Halo? Pernah nggak kita gitu lagi kita berdoa sama Tuhan, kita bilang, kayaknya mah janji ini bukan buatku. Betul ya? Betul nggak? Pertolongan ini mah bukan buat gua mah nggak layak dapat ini. Walaupun ada iklan, Anda layak dapat bintang. Tapi kita bilang, gua mah nggak layak dapat ini. Betul ya? Betul nggak? Halo? Iya nggak? Kita ngerasa gua mah orang berdosa, nggak layak terima ini. Orang lain mah didengar Tuhan, gua enggak. Gua cuma dengar janjinya, bukan buat gua. Kayaknya janjinya mah buat orang lain. Betul ya? Betul, kita baca Alkitab kayak gitu saudara. Betul ya, kita dengar janji Tuhan, kita rasa
bukan gua kayaknya. Gua udah ngomong sama Tuhan berkali-kali, ya. Cuman janji itu yang gua baca, realitanya belum ada. Seperti sekali dijanjiin sesuatu, realisasinya nggak nyata. Itu kan yang dialami Abraham gak enak loh, nyesek loh saudara. Satu pun orang dikasih, kata orang Jawa. Satu aja anak gak dikasih sama Tuhan. Kenapa Sarah pakai jalan kepepet ngasih Hagar sama Abraham? Jalan kepepet tuh namanya. Kasih Hagar. Iya, kasih Hagar buat Abraham. Jadi lewat Hagar tuh jadi anak gue. Ya. Kenapa? Putus asa saudara. Dikasih janji. Realisasinya kemana realisasinya? Itu sakit banget loh kalau di PHP gitu saudara. 5 Ya. tahun. Karena saya pernah ngalamin di PHP itu sakit banget, walaupun bukan cinta gitu kan. Ya, itu sakit banget di PHP, bukan cinta ya. Kalau apalagi cinta yang di PHP ya sakit banget gitu. Itu pernah ngalamin yang kayak gitu. Sakit banget saudara. Abraham sakit loh gitu ya. Sarah sakit. Makanya waktu ada 3 teofaninya Tuhan, penampakan Tuhan dengan 3 malaikat itu yang hendak menghancurkan Sodom dan Gomora. Ketika ngomong sama Sarah, ngomong tahun depan, ya tahun depan, oi, kamu akan punya anak, oi. Yang reaksinya Sarah apa? Ketawa seneng nggak? Ketawa seneng bukan? Enggak, saudara, merasa lucu gitu loh. Sekian lama gue dijanjiin, sekarang lebih lucu lagi. Gue udah nggak mes, umur gue udah tuir, udah peot, punya anak. Gue ketawa gitu kali ya si Sarah ya. Bukan Sarahnya El. Dia ketawa karena apa? Rasa aduh, gue sedang dipermainkan sama kehidupan. Betul nggak? Kita seringkali kayak rasa dipermainkan sama kehidupan ini. Harapan-harapan kita kayak ngebentur tembok. Harapan kita kayak ngebentur langit-langit. Walaupun Tuhan janjikan Dia menyediakan segala yang baik datangnya dari Dia. Saya bisa ngerasain emosinya Sarah dan emosinya Abraham. Ketika Abraham berkata, "Bujangku lah yang akan mewariskan ini." Ketika Sarah tertawa mendengar bahwa tahun depan akan punya anak. Semua itu emosi alamiah yang pasti akan muncul dalam pikiran kita sebagai manusia. Ketika kita menerima janji-janji dalam perjalanan kita mengikut Tuhan dan itu belum digenapi, rasanya itu bikin pengen gitu ya, patah gitu ya. Itu kalau ada lagu patah hati kan, patah hatiku jadinya gitu kan ya. Dijanjiin terus gak ada kenyataan tuh patah hati saudara ya. Sedih banget, pusing banget, kecewa banget. Tapi satu hal, walaupun dalam keadaan seperti di PHP Abraham, dia tetap setia. Makanya dia bisa berdoa syafaat sama Tuhan dan tawar-tawaran. Amin. Nah, saudara, satu hal ya, mungkin ada hal yang besar-besar dalam hidup kita. Kita gumulin dengan Tuhan. Yang kita terima cuma janji doang dari Tuhan. Betul ya? Betul ya? Janji doang. Tapi apakah waktu yang dijanjikan Tuhan belum digenapi, Tuhan pelihara Abraham nggak? Pelihara nggak? Dipelihara ya? Betul ya? Nah saudara, Abraham terhibur nggak dengan pemeliharaan Tuhan? Terhibur nggak? Nah cerita si Abraham. Ya, nggak cerita si Abraham dia terhibur apa nggak terhibur ya? Yusuf juga ngalamin nggak penyertaan Tuhan walaupun yang spektakuler yang belum terjadi. Ngalamin sih, makanya dia dipelihara sama kepala penjara sayang sama Yusuf, ya kan? Ya, tapi yang esensinya mah belum terjadi kan, betul ya? Ya, waktu dia baik sama keluarganya Potifar dia difitnah, dia ngalamin nggak sih kebaikan Tuhan? Ngalamin kebaikan Tuhan. Sama juga dia ngalamin hal yang jelek sepanjang dia hidup Tuhan. Perjalanan itu. Tapi satu hal saudara, tetaplah setia kepada Tuhan. Dia seringkali hibur kita dengan hal-hal kecil dulu dalam hidup yang kayaknya nggak terlalu besar, yang bukan esensinya. Esensinya yang Tuhan, yang Abraham harapkan adalah apa? Keturunannya akan mewarisi negeri perjanjian. Betul kan? Itu yang paling dinanti Abraham, betul kan?
Itu yang paling utama yang diharapkan Abraham adalah masuk ke negeri perjanjian dengan keturunannya. Sementara anak satu pun belum dikasih, cuma dikasih janji-janji doang. Itu lagunya janji-janji, tinggal janji gitu kan. Nah, tapi saudara, di sepanjang perjalanan Abraham ngalamin Tuhan gak menyertai? Ngalamin. Yusuf ngalamin gak Tuhan di dalam perjalanan? Ngalamin. Daud ngalamin gak perjalanan dengan Tuhan? Ngalamin. Waktu dia dikejar-kejar dia belum jadi raja, dia cuma diurapin doang. Itu malah kalau jadi raja ngenes ya namanya ya. Kalau raja dikejar-kejar namanya, dia belum duduk di tahta dikejar-kejar, itu Daud. Visi yang Tuhan kasih, tujuan buat Daud adalah apa? Dia jadi raja loh. Itu yang Tuhan kasih. Kenyataannya apa? Dia belum jadi raja udah dikejar-kejar, cuma diurapin doang. Legalitas dia duduk di takhta belum kelihatan, legalitas Tuhannya udah ada. Legalitas dari rakyat belum ada. Jadi dia dikejar-kejar sama Saul kemana-mana untuk dibunuh. Situasinya kayak gitu. Tapi Daud ngalamin nggak penyataan itu? Ngalamin. Sekarang mungkin kau juga punya tujuan, saya juga punya tujuan dalam hidup. Dan seringkali itu kayak bayang-bayang yang belum terwujud. Betul ya? Dalam pencapaiannya kita kadang-kadang kita rasa lelah. Apakah gua ada di jalannya Tuhan? Apa gua udah ngaco jalannya sampai kayak begini keadaannya gitu. Kita mungkin sampai pengen putus asa aja gitu ya, nyerah aja. Ya, nyerah. Tapi satu hal yang bisa membuat kita kuat adalah hitung berkat Tuhan sepanjang kita jalan dengan Dia. Penyertaannya, sesederhana apapun itu, penyertaan Tuhan itu menunjukkan bahwa kasih setianya ada buat kita. Amin. Amin. Saya mau sisipin ya. Contoh-contoh paling sederhana adalah waktu saya pergi ke Bali ya, dia pulang hari Kamis, pulang dari Bali naik bis, dari Bali naik bis, dari bandara mau naik bis ke Depok naik Hiba. Sementara Hiba nggak bisa pakai debit ya, nggak bisa ya. Lalu uang cash dia nggak megang uang cash kan. Nah dia bingung, Pak tapi saya nggak punya uang cash nih. Nah, itunya nggak mau tahu kan. Tapi ada satu bapak bilang begini, naik aja Mbak, yang penting Mbak sampai di Depok, gitu kan ya. Lalu saya pengen bilang, Pak minta nomor rekeningnya dong, biar saya transfer. Orangnya nggak pernah mau ngasih ya, sampai turun lagi minta nomor rekeningnya, tetap nggak dikasih. Saudara, nilai uangnya 70.000 sih, tapi orang minta 1.000 aja seringkali sulit ya. Betul nggak? Nemu di jalan 1.000 aja sulit ya. Nggak kenal lagi, betul nggak? Nggak kenal, nggak siapa-siapa, bukan siapa-siapa, dilihatin juga nggak kenal juga gitu ya. Tapi orang itu dengan sangat santainya bilang, naik aja Mbak, yang penting sampai di Depok. Betul, sampai di Depok dan saya nggak perlu bayar. Mau ditransfer nggak mau juga, nggak dikasih nomor rekeningnya. Betul ya? Intinya apa saudara? Tuhan baik kan? Tuhan baik. Di tengah perjalanan hidup kita mengikuti Dia, sebelum kita sampai kepada tujuannya. Dan sepertinya untuk mencapai tujuan itu lewatin kayak lagunya apa tuh? Lewati gunung, mendaki gunung, lewati lembah, sungai berliku-liku. Ya itu lagunya apa tuh? Lagu filmnya anak-anak tuh ya. Berpetualang katanya gitu kan. Itu ribet banget kayaknya jalannya gitu kan, sampai kepada tujuannya Tuhan dalam hidup kita. Tapi lihatlah saudara, waktu saudara naikin gunung, Dia ada untuk memikul kita seperti gunung, betul? Ya, waktu kita lewatin sungai, Dia ada menggendong kita, betul? Ya Dia sediain perahu buat kita, ya, tidak? Atau rakit barangkali ya. Waktu kita lewatin lembah, Dia ada di situ untuk menuruni lembah. Jadi, saudara, kasih setia Tuhan yang pernah putus dalam hidup kita, betul? Setialah kepada Tuhan dan nantikanlah Tuhan. Karena itu yang dilakukan Yusuf. Yusuf memutuskan apa? Untuk setia kepada Tuhan, untuk selalu mencari wajah Tuhan di dalam perjalanan menuju rencana Tuhan dalam hidupnya. Abraham, walaupun jalan yang dia tuju untuk negeri perjanjian itu gelap, dia selalu membiarkan dirinya dituntun oleh Tuhan. Peristiwa lepas peristiwa yang mengiringi jalannya selama umur hidupnya menuju negeri perjanjian. Dia membiarkan Tuhan
menuntun dia untuk melihat penyertaan yang sempurna. Gak ada sumur yang berair Tuhan sediakan. Betul ya? Istrinya karena takut mau diambil sama raja, Tuhan bikin rajanya ngimpi yang serem. Takut. Tuhan sertai Abraham, Tuhan sertai Daud. Ketika belum menjadi raja, walaupun sudah diurapi dan dikejar-kejar, Tuhan melindungi dia kemanapun dia pergi, dia lari. Tuhan sertai Daud. Sama dengan hidup kita, saudara. Jangan puas dengan zona nyaman hidup saudara. Layani Tuhan, cari tujuan Tuhan yang Tuhan taruh buat hidup saudara masing-masing berbeda. Jangan takut dengan jalan sulit, karena hidup kita belum dekat dengan Tuhan pun kita udah sulit, ya. Dosa udah bikin kita sulit, betul ya. Ikut setan lebih sulit lagi. Ikut Tuhan juga sulit. Tapi yang membedakan, kalau saudara ikut Tuhan, jalan sulit itu dijadikan jalan berkat oleh Tuhan. Amin. Padang gurun dijadikan kebun buah-buahan. Itu janji Tuhan. Amin. 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Sisanya 12 batu. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berjalanlah dengan Tuhan dengan semangat yang besar. Amin, saudara. Ya, jangan takut dengan tantangan. Berjalan dengan Tuhan. Saudara akan lihat Dia menyertai hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara yang terkasih, apakah saudara sedang bertanya kepada Tuhan apa kehendak Tuhan dalam hidup saudara? Apa yang hendak saudara capai dalam hidup ini? Di dalam kehendaknya. Soal kehidupan, soal pekerjaan, soal pelayanan. Sebagai manusia, kita semua suka di tempat di mana kita sudah terbiasa ada di situ. Bahkan kita merasa secara alami saja kita tahu harus menyelesaikan masalah-masalah yang ada di depan kita. Karena itu zona yang bertahun-tahun kita ada di dalam. Tetapi pernahkah kita tanya bahwa memang kita harus tetap di situ atau keluar dari situ? Tanya Tuhan dalam hidup saudara. Mungkin jalan yang akan saudara tempuh mengikuti kehendaknya. Saudara belum tahu apa dan bagaimana saudara melangkah. Hal-hal yang ada di depan masih gelap dan saudara tidak bisa pahami. Tetapi apabila engkau mengerti tujuannya Tuhan dalam hidupmu, kehendaknya dalam hidupmu, engkau berjalan dengan Dia, tangannya akan memegang engkau, menuntun engkau. Langkah lepas langkah, waktu lepas waktu, tahun lepas tahun, Dia akan menggenggam tanganmu sampai kepada tujuan. Jalan yang mungkin tidak mudah, tetapi apabila Dia yang menuntun engkau ada bersama denganmu, Dia akan mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Jalan yang penuh dengan bahaya akan disertai oleh Dia. Sebagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sepanjang jalan di padang gurun, kasut mereka tidak pernah menjadi rusak, baju mereka tidak pernah menjadi usang, ular beludak dan kala jengking tidak bisa membunuh mereka selama mereka berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Memang mereka harus jalan lebih panjang dari jalan yang harus ditempuh, yang harusnya singkat, menjadi 40 tahun berkeliling di padang gurun. Tetapi sepanjang mereka setia kepada Tuhan, sepanjang itu pula mujizat lepas mujizat terjadi di tengah bangsa Israel.
masing-masing. Dan bagi mereka yang selama ini terlena dengan kenyamanan hidup, biarlah mulai berpikir untuk mencari kehendak Tuhan, mencari tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Dan sepanjang jalan mengikuti kehendak-Mu Tuhan, mungkin ada masalah-masalah di depan kami, tapi ajari kami untuk selalu setia kepada-Mu, selalu mengandalkan Engkau, seperti yang Abraham, seperti yang Ishak, seperti yang Yakub, Daud lakukan kepada Engkau, dan mereka mengalami Engkau secara luar biasa dalam hidup mereka. Demikianlah kiranya Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan sampai rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan firman, kami biar ini boleh menjadi rema bagi setiap hati kami untuk melangkah ke depan bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Gembala atas firman-Nya pada hari ini. Kita percaya kita diberkati, amin ya. Haleluya. Kita akan berikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada di surga, yang kami sembah di nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih pada hari ini kami yang mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menerima berkat dari-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hanya Kaulah Allah satu-satunya kami andalkan kehidupan kami. Terima kasih pada hari ini kami sudah memuliakan nama-Mu, kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sedang dalam hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Berkati Ibu Gembala Tuhan, pakai dia dimanapun dia berada Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu Tuhan, wartakan sukacita yang berasal dari Engkau Tuhan, biarlah Ibu Gembala terus wartakan dalam kehidupan di dalam gereja maupun dalam pelayanannya yang akan datang ya Tuhan. Kau percaya itu Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Biarlah firman pada hari ini Tuhan jadi kekuatan bagi kami, jadi penghiburan bagi kami Tuhan. Kami ingatkan selalu Tuhan bahwa hanya Engkau lah satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpersembahan Tuhan. Berkati setiap persembahan yang diberikan pada hari ini Tuhan. Kau berkati setiap persembahan yang kami berikan pada hari ini Tuhan, 30, 60 hingga 100 kali lipat. Dan biarlah persembahan yang kami berikan pada hari ini Tuhan dapat dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan kali ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Amin. Kami kasih satu pujian percaya pada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, Bapa yang agung, Bapa yang kami kenal dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini Tuhan,
Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh membesarkan nama-Mu, memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyertai kami hingga kami tiba di rumah-Mu. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, terima kasih. Kami juga sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan yang Kau telah kirimkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, sabda-Mu menguatkan hati kami untuk melangkah bahwa Engkaulah panutan bagi kami, Engkaulah kekuatan bagi kami, Engkaulah sumber segala sesuatunya untuk kami dapat hidup ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang harus kami lalui untuk mengikut Engkau, tapi Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Engkau memberikan jalan keluar bagi kami untuk kami mencapai tujuan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu yang telah Kau kirimkan untuk kami untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan dalam pelayanannya, agar Kau pakai dia dengan lebih heran lagi ya Bapa, sehingga banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau dapat mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih kalau saat ini kami akan menaikkan syafaat kami pada pagi hari ini Tuhan. Bapa di surga, kami bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Tuhan, kami mau berdoa bagi pucuk tertinggi pemerintahan kami Bapak Jokowi Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapak Jokowi beserta dengan wakilnya, para menteri juga lembaga tertinggi negara dan tinggi negara Tuhan. Juga Engkau berkati akan aparat keamanannya Tuhan. Bapa di surga, biarlah semua kebijakan-kebijakan yang keluar yang akan disampaikan kepada rakyat Indonesia semuanya adalah hasil pikiran-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan apa yang Kau lakukan itulah yang terbaik bagi kami semua. Bapa, berkati perekonomian kami, berkati juga seluruh teknologi-teknologi yang ada Tuhan, agar saling bahu-membahu untuk memajukan negara kami, sehingga kami rakyatnya boleh hidup dengan sejahtera ya Bapa. Engkau berkati juga Tuhan para aparat pemerintahan di daerah-daerah, agar mereka juga boleh menjadi saluran berkat bagi tempat-tempat di daerah yang terpencil Tuhan, agar boleh merasakan juga kesejahteraan perekonomian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu, sukacita ada di antara kami dan kami boleh hidup dengan tenteram dan aman ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga bagi pemerintahan kami di mana kami tinggal di Depok ini Tuhan. Tuhan, berkati juga pemerintahan kami Tuhan, agar apa yang dilakukan oleh pemerintahan kami adalah demi kesejahteraan masyarakat di Depok ya Bapa. Engkau juga berkati akan perekonomiannya, Engkau berkati juga akan pendidikan bagi anak-anak kami ya Bapa, agar kami anak-anaknya boleh dapat mendapatkan pendidikan yang terbaik di kota Depok ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga keamanan di kota Depok ini Tuhan, agar kami boleh hidup aman dan terang ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, kami serahkan kota Depok ini seutuhnya dalam tangan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan bagi gereja-gereja-Mu di Indonesia ini khususnya Tuhan. Biarlah Engkau memilih satu persatu akan gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Engkau berkati gembala-gembala sidang ya Tuhan, agar gembala-gembala sidang ini Tuhan boleh bekerja dengan kekuatan yang daripada-Mu, dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga banyak domba-domba yang terhilang boleh kembali lagi ke rumah-Mu ya Bapa. Bapa, berkati selalu Tuhan para pekabar Injil di daerah-daerah Tuhan. Cukupi setiap kebutuhan mereka Tuhan. Berikan juga hikmat kepada mereka untuk tetap menjalankan tugas panggilan mereka ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, khususnya kami berdoa bagi gereja kami PSCA Arasi Tuhan Yesus. Engkau melihat kebutuhan kami Tuhan. Kami selalu rindu untuk mendapatkan tempat ibadah kami sendiri Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau berikan jalan bagi kami Tuhan Yesus, untuk apa yang kami lakukan sehingga kerinduan kami ini boleh tercapai Tuhan. Bapa di surga, kami tidak mampu untuk melakukannya tanpa Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oleh sebab itu mampukan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan akan keberadaan gereja kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa, berkati juga Ibu Gembala kami Tuhan,
Berkati juga para pekerja ya Bapak, agar kami boleh saling bahu-membahu untuk selalu melayani dengan baik, memberikan yang terbaik bagi jemaat dan bagi Engkau di gereja kami ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga kiranya Engkau mau memberkati akan sekolah minggu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, anak-anak Engkau mau kirimkan kembali kepada kami ya Bapak. Berikan waktu yang indah kepada kami agar kami boleh beribadah kembali ya Bapak di gereja ini. Terima kasih Tuhan, berkati para pelayan juga Tuhan, agar mempunyai semangat yang tidak padam untuk melayani anak-anak ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biarlah mereka mempunyai semangat yang ekstra Tuhan, karena mereka harus beribadah dari rumah mereka masing-masing ya Bapak. Biarlah kamu berbicara di hati anak-anak ini untuk tetap mencintai Engkau ya Bapak, terlebih lagi dan terlebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa bagi kami yang hadir pada saat ini Tuhan, yang Engkau panggil untuk meluangkan waktu untuk datang beribadah bersama-sama. Berkati kami satu persatu Tuhan. Jangan lewatkan di antara kami berkat-Mu ya Bapa. Bapa, bagi saudara-saudara kasih kami yang tidak dapat hadir, kalau mereka sakit Tuhan, Engkau datang, Engkau lawat, dan Engkau sembuhkan ya Bapa. Ya. Kalau mereka dalam beban berat Tuhan, Engkau datang, Engkau angkat beban dari pundak mereka ya Bapa. Engkau gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera ya Bapa. Kalau mereka malas Tuhan, Tuhan tegur mereka ya Bapa, agar mereka boleh sadar akan kesalahan mereka, bahwa kami harus berkumpul pada setiap hari Minggu Tuhan untuk bersama-sama anak-anak-Mu saling menguatkan satu dengan yang lain dalam ibadah syukurnya Bapa. Mereka pula kami semua sudah mengecap akan berkat-berkat-Mu sepanjang satu minggu Tuhan. Maka ada satu hari untuk kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Kerinduan kami Tuhan, agar setiap hari Minggu kami semua boleh berkumpul untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah itu boleh Engkau berikan pemikiran ini kepada jemaat kami yang tidak hadir ya Bapak, bahwa pengucapan syukur itu penting agar Engkau dapat memberkati mereka dengan lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak hal yang hendak kami pintakan kepada-Mu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau dapat melihat hati kami yang terdalam, kerinduan kami yang terdalam Tuhan. Kami percaya Engkau akan melihat dan Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah. Inilah syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Haleluya. Mari saudaraku kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangannya yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, mengiring langkah kita sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali. Haleluya.